Halo, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Saat ini aku dan teman-temanku masih berada di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yap, ini adalah lanjutan dari video-videoku yang sebelumnya, di mana kita habis caving di Goa Jomblang, terus baliknya kita langsung mampir ke pantai yang eksotis banget, namanya Pantai Wediombo. Ada yang tahu? Boleh banget loh ditonton keseruan dan keindahannya di video-videoku sebelumnya. Semuanya ada di channel YouTube aku ya. Nah, saat ini aku baru balik dari Pantai Wediombo dan sekarang lagi perjalanan menuju ke kawasan Purwodadi, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi rencananya kita mau nginep semalam di daerah sana. Nama penginapan yang kita tuju itu adalah Larah Larahe. Jadi itu tipe penginapan pondokan gitu. Nah, ini dia titik lokasinya kalau kita lihat dari Google Map. Jadi tepatnya dia ada di atas bukit gitu. Titiknya deket banget sama Bukit Pengilon, air terjun Banyu Tibo, dan Telak Boyo. Jadi nanti kita bakal hiking lagi untuk sampai Pondok Larah Larahe. Dan pastinya juga bakal dikelilingin sama pemandangan yang luar biasa eksotisnya. Anyway, kita itu lagi naik camper van. Ini juga udah beberapa kali aku mention di video-videoku yang sebelumnya. Yap, camper van ini dari Abracadabra Roving Land. Nah, kita itu bisa banget jalan-jalan sekaligus camping di tempat-tempat eksotis naik camper van ini. Awal aku ketemu sama Abracadabra Roving Land ini dari salah satu penginapan homestay gitu di daerah Siliran Kidul. Patokannya deket sama Pelengkung Gading dan alun-alun. Namanya itu Abracadabra Homestay. Link Instagram homestaynya aku cantum di description supaya kalian bisa cek, dan untuk tahu detailnya kalian bisa juga cek video-videoku yang sebelumnya. Jangan lupa ditonton ya. Nah, terus kita diajak jalan-jalan ke area Gunung Kidul naik camper van Abracadabra Roving Land ini. Akhirnya kita sampai juga nih di parkiran mobil. Di sini adalah titik awal kita jalan kaki menuju ke Larah Larahe. Dan ini penampakan camper van-nya. Lengkap dengan adanya listrik, jadi kita bisa ngecas juga. Ditambah lagi jok di dalam camper van ini bisa juga di-adjust sebagai kasur. Jadi nyaman lah kalau kita ngecamp pakai camper van ini. Ini dia yang nyetir van, namanya Mas Jali, sekaligus yang memandu kita untuk hiking sampai ke Pondok Larah Larahe. Jarak dari parkiran mobil tadi ke titik Pondok Larah Larahe itu kurang lebih 1,6 kilometeran. Yang kalau ditempuh dengan jalan kaki sih bisa makan waktu 15-20 menitan aja. Ini dia kondisi jalanannya. Sebenarnya ini juga bisa kok ditempuh pakai motor untuk sampai ke gerbang utamanya si Bukit Pengilon. Terus nanti pas sampai pos disediain juga parkir untuk motor. Jadi aman lah pokoknya buat kalian yang gak begitu mau jalan jauh. Dan wow, itu dia air lautnya udah mulai kelihatan. Artinya kita udah semakin dekat dengan lokasinya nih. Yeay, akhirnya kita sampai juga di area parkir Bukit Pengilon. Disinilah tempat kalian parkir khusus pengguna roda 2, dan lihat deh di sekelilingnya. Udah kelihatan banget luasnya lautan. Dari area tempat parkir ini aja udah keren banget nih view-nya. Bakal lebih keren lagi ketika kita udah masuk ke dalamnya. Oh iya, dari titik area parkir motor ini, kita masih harus trekking lagi sekitar 10-15 menitan lah untuk sampai lokasi Larah Larahe. Dan dalam perjalanan trekking ini, yakin deh gak bakal bosan. Dan rasa capek itu rasanya gak dijadikan fokus, alias gak berasa dan gak bikin ngeluh lah, karena kita disuguhin dengan pemandangan yang luar biasa cantiknya di setiap sudutnya. Wow, nice. Wow, iya. Wow, di setiap sudut pemandangannya emang keren banget. Dan ini lihat deh, treknya benar-benar naik turun karena memang kita di atas bukit. Jadi jalannya juga harus super hati-hati. Anyway, dari pos Bukit Pengilon tadi kita bisa trekking ke beberapa tempat indah loh. Seperti Bukit Pengilon pastinya, Telak Boyo, air terjun Banyu Tibo, dan bisa turun ke pantainya juga. Tadinya sih sebelum ke penginapan mau sekalian mampir dulu ke Bukit Pengilon, tapi berhubung aku abis caving dan trekking-trekking juga, jadi milih untuk istirahat dulu deh hari ini menikmati suasana penginapan Pondok Larah Larahe. Dan aku bakal turun ke pantai dan ke Bukit Pengilon besoknya. Nah, sekarang aku lagi di titik bukit namanya Telak Boyo. Jadi dalam trek perjalanan menuju Pondok Larah Larahe itu kita ngelewatin area ini. Di titik Telak Boyo inilah biasanya pengunjung foto-foto. View-nya emang strategis banget, menghadap langsung ke laut, ada bebatuan besar sekaligus perbukitan juga kelihatan di spot ini. Indah banget asli. Sebelum lanjut jalan ke penginapan, kita duduk-duduk dulu di sini untuk istirahat sejenak sambil foto-foto.
Setelah puas duduk-duduk di Telak Boyo, kita lanjut trekking lagi menuju Laralarahe. Saat ini posisinya udah semakin dekat dan lihat deh treknya, keren banget. Kita benar-benar di pinggir bukit, menghadap langsung ke laut dan cuman muat diakses oleh satu orang buat jalan. Tapi kalau emang gak sengaja pas-pasan dari lawan arah atau nyalip gitu sih masih aman banget kok. Asalkan hati-hati dan gak saling dorong aja. Wow, view-nya beneran cantik banget. Sebenarnya bisa loh turun menuju ke area pantai bawah sana. Bahkan ada aksesnya di dekat-dekat trek ini. Cuma memang terjal banget sih. Anyway, ini dia ada beberapa trek yang dikasih tali di pinggirnya kalau medannya udah mulai-mulai tanjakan atau turunan gitu. Nah, ini dia, kalau udah ketemu tikungan tipis ini, tandanya udah sampai ke area Laralarahe. Ini kita lewatin area yang banyak tempat duduknya dan ada warung juga. Biasanya buat pengunjung yang hanya sekedar datang dan gak nginep tuh duduknya di sini nih. Liatin view laut sambil jajan makanan warung. Nah, itu dia, Pondok Laralarahe udah di depan. Lokasinya emang deket banget ya sama area warung. Sebelum itu kita lewatin jembatan bambu dulu nih. Jadi di bawah jembatan bambu ini adalah aliran dari air terjun Banyu Tibo. Cuma memang pas aku lewat sini sih lagi nggak deres ya. Nah, bangunan di depan inilah berdiri Pondok Laralarahe. Yap, lokasinya sebelahan persis sama air terjun Banyu Tibo. Terus di area Pondok Laralarahe ini di bagian depan tepatnya ada banyak tempat duduk juga. Oh, aku lupa info soal harga. Jadi untuk van-nya sendiri itu 450.000 dengan kapasitas 4-5 orang. Terus ditambah 150.000 per orang untuk bermalam di Pondok Laralarahe. Nah, dengan harga segitu udah include retribusi masuk, makan malam, terus barbekyuan juga, udah include sarapan, kopi dan teh, terus free toilet juga karena di sini toiletnya toilet umum dan berbayar. Tapi free untuk kita yang bermalam di Pondok Laralarahe. Ini dia suasana di dalam pondok. Saat ini posisinya kita lagi siap-siapin kasur buat tidur nanti malam. Anyway, per kasurnya udah dapat bantal juga loh. Terus total bed di dalam sini itu ada 8. Bednya tingkat gitu ya, 4 kasur di bawah dan 4 kasur di atas. Bisa nih kalian nginep di sini dengan kapasitas sampai 8 orang. Seru banget deh pasti. Setelah kita istirahat, mandi, nyantai duduk-duduk ngeliat laut, singkat cerita sekarang udah malam hari nih. Yap, saatnya kita makan malam. Sekarang kita lagi masak makanan ganjel gitu, yaitu ubi goreng. Anyway, iya, Pondok Laralarahe ini nggak hanya menyediakan kasur untuk tidur, tapi juga ada kitchennya ya, beserta beberapa bahan-bahan dapur untuk kita konsumsi bareng-bareng. Kayak minyak, indomie, kopi saset, bahan-bahan masakan. Terus selain itu juga ada beberapa alat dapur, kayak pisau, gunting, dan lain-lain. Pokoknya cukup lengkap lah. Setelah masak ubi goreng, kita mulai prepare untuk bikin makan malam. Menu makan malam kali ini adalah ayam bakar. Seru banget deh, kita bisa masak untuk makan malam ini rame-rame. Ada yang siapin untuk sambalnya, ada yang bakarin ayamnya, ada yang nyusun alas makannya juga. Pokoknya semua serba bareng-bareng lah. Bakal seru banget deh pokoknya. Good morning. Yap, saat ini udah waktu pagi di Laralarahe. Aku dan yang lain udah ngopi, bahkan tadi sempet sarapan Indomie sambil lihat view laut. Beneran pagi-pagi di sini tuh seger banget udaranya, plus view-nya yang wow amazing. Enak banget buat dinikmatin meskipun kita di sini nggak ada sinyal sama sekali. Agendanya pagi ini adalah nurutin rasa penasaran aku, yaitu untuk turun ke pantai yang katanya treknya cukup lumayan tajam. Dan ditambah lagi di musim penghujan begini, tanah agak licin gitu sebenarnya buat dilewatin karena memang sempat hujan rintik-rintik gitu sih tadi malam.
Pengilon. Cuman tetap penasaran sih karena banyak banget juga orang-orang yang turun ke bawah sana. Soalnya pasti indah banget deh dan sekalian olahraga pagi juga. Ini dia masih setengah jalan. Tadi posisinya aku di atas sana lumayan tinggi juga ya dan asli licin banget pas turun. Harus hati-hati banget deh jalannya. Ternyata rame juga yang explore turun ke bawah sana pagi-pagi. Jadi kayaknya mereka itu orang-orang yang ngecamp di daerah sini juga. Dan buat menuju ke sana, kita bakal harus lewatin trek batu-batuan ini nih. Nah ini dia treknya, semakin mendekat ke area bebatuan, semakin terjal juga jalanannya. Anyway, nama dari pantai ini kalau dilihat dari map sih namanya Telak Boyo. Telak Boyo ini tuh bukan pantai yang berpasir gitu sih memang. Areanya dikelilingin sama banyak batu, keren banget kan? Akhirnya sekarang aku udah sampai di titik bawah Telak Boyo. Pas banget juga segerombolan pengunjung yang tadi di bawah juga balik ke atas lewatin trek yang sama. Bener-bener bagus dan indah banget pemandangan di sini. Terus ini aku mau lanjut lagi, explore mendekati batu besar yang ada di ujung sana karena penasaran banget sih seindah apa, dan lebih kepingin menikmati jalan kaki di atas treknya yang penuh sama bebatuan begini sih. Nah akhirnya sekarang aku udah sampai di area ujung Telak Boyo. Indah banget di sini, dikelilingin sama banyak batu besar, dikelilingin sama air lautnya yang jernih dan biru. Karang-karangnya juga sekilas kelihatan. Terus kalau kita lihat detailnya ya, warna dari karang-karangnya itu hampir didominasi sama warna peach atau pink dan ada ungu-ungunya gitu. Jadi cantik banget deh perpaduan antara warna-warna batu dan karang sama biru dari air lautnya itu. Ditambah lagi suara deburan ombak yang menenangkan banget, bikin betah deh buat duduk-duduk lama di sini. Beneran gak salah deh, aku udah penasaran untuk turun lewatin trek yang terjal tadi buat sampai sini. Karena memang seeksotis itu tempatnya. Terus jaraknya juga gak jauh dari penginapan Pondok Laralarahe dan masih satu area juga loh sama Bukit Pengilon. Jadi buat kalian yang lagi mampir ke area Bukit Pengilon, aku saranin banget deh buat sempetin turun ke Telak Boyo ini. Karena view seeksotis ini sayang banget untuk dilewatin. Dadah. Mari Bu. Menuju ke Bukit Pengilon. Singkat cerita, setelah pagi hari menikmati suasana Telak Boyo, terus kita langsung balik ke penginapan buat beres-beres sekaligus prepare untuk pulang. Terus saat ini kita lagi trekking menuju pulang, tapi sebelum itu kita mampir dulu ke Bukit Pengilon. Berhubung kemarin belum sempat jalan ke sana, jadi sekarang kita pulang dilewat-lewatin lah ke Bukit Pengilon. Sayang banget kan kalau udah di area ini tapi nggak dimampir-mampirin ke sana. Anyway, ini pos untuk bayar tiket masuk ke area Bukit Pengilonnya, dan kita cuma harus bayar 2.000 aja. Tapi beda lagi ya sama pengunjung yang pingin camping di bukit ini. Dan buat yang mau ngecamp itu hanya dikenakan biaya 20.000 per tendanya. Ini dia salah satu view dari Bukit Pengilon, cantik banget. Oh iya, sebenarnya ya Bukit Pengilon itu
tempat yang strategis banget buat lihat sunset maupun sunrise. Cuma sayangnya kemarin sore mendung, jadi warna sunsetnya nggak muncul. Dan besokannya aku bangunnya kurang pagi, jadi matahari udah keburu terbit. Tapi nggak apa-apa, karena nggak sunset atau sunrise pun, Bukit Pengilon tetap eksotis banget sih view-nya. Nah, ini adalah jalan menuju ke paling atasnya Bukit Pengilon. Sepanjang perjalanan pun tetap disuguhin pemandangan yang cantik banget kayak gini. Ditambah lagi, bukit ini bener-bener dikelilingin sama hamparan rumput yang luas. Makanya banyak banget nih yang camping di area Bukit Pengilon ini untuk ngejar waktu matahari terbit dan matahari tenggelam. Terus dari ketinggian Bukit Pengilon ini nanti kita bisa ngelihat pemandangan pantai-pantai yang cantik pastinya, seperti Pantai Wediombo dan Pantai Watulumbung di arah timur. Terlihat juga Pantai Siung di arah barat dan beberapa pantai lainnya dengan bebatuan karang yang besar. Dan pastinya bakal sangat menarik banget untuk dipandang, apalagi dilihat dari atas bukit. Yap, sekian perjalananku, saatnya balik menuju ke parkiran. Sebenarnya masih luas banget dan banyak titik yang belum ke-explore dari Bukit Pengilon ini. Tapi karena aku ngejar waktu juga, jadi harus segera pulang. Menurutku Bukit Pengilon ini bener-bener pas banget buat kamu yang suka tempat-tempat asri sekaligus sambil olahraga trekking kayak gini. Karena trek dan sekeliling view-nya sangat bisa manjain mata kalian banget. Ditambah lagi kawasannya yang luas, bener-bener asik banget buat kalian telusurin nih. Pas banget juga buat kalian yang mau bermalam di sini bareng teman-teman kalian. Bisa banget loh nginep di Pondok Lara Larahe, atau buat kalian yang suka camping juga bisa langsung datang aja ke sini. Dan aku juga mau ingetin ketika kalian kesini jangan lupa jaga kebersihan ya. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang mau traveling ke Gunung Kidul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching. Bye.